Hai para sudaners, kuma kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film God of Lost Fantasy untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun dilanjutkan dengan pangeran yang membawa Qin Yao dan Qin Shi menuju negeri Ye. Di saat perjalanan dengan Qin Yao, pangeran mengambil kesempatan itu untuk mengungkapkan perasaannya. Akan tetapi Qin Yao tidak setuju dan mengatakan dia akan mematuhi perjanjian sebelumnya dengan pangeran. Saat itu Yukui datang ke kediaman keluarga Bai untuk meminta maaf kepada Bai Sui dan memberitahunya tentang kematian Yelang saat mengepung keluarga Qin. Karena hal itulah yang memburu keluarga Qin untuk membalaskan dendamnya, dan Yukui berharap Bai Sui mengerti dan memaafkan dirinya yang telah melampiaskan kemarahannya kepada Bai Sui. Sedangkan Wei-Tian yang duduk sendirian tak sengaja mendengar dua murid yang lewat mengatakan jika festival Rumbai diadakan hari itu. Kemudian ia pun mengingat masa lalunya bersama Qin Chen, dan dia pun pergi langsung menemui Qin Chen untuk mengajaknya pergi ke festival Rumbai di kota kekaisaran. Mendengar itu Qin Chen pun setuju untuk pergi bersama Wei-Tian. Yemo memberitahu Yukui bahwa pangeran negeri Suyun akan datang dan meminta Yukui untuk mendampingi pangeran. Namun Yukui mengatakan bahwa hal itu merupakan masalah kekaisaran dan dia tidak berhak untuk ikut campur dalam masalah ini. Tetapi Yemo berkata bahwa Yukui diizinkan untuk ikut dalam masalah tersebut dikarenakan pangeran membawa seorang teman, yaitu Qin Yao, yang membuat Yukui pun setuju. Setelah itu terlihat Yukui memberitahu Jioer tentang Qin Yao dan Qin Shi yang saat ini sedang menuju negeri Ye bersama pangeran negeri Suyun. Di sana ia menyarankan kepada Jioer agar mereka mencari kesempatan untuk membunuh Qin Yao sehingga hal itu dapat merusak hubungan antara negeri Suyun dan keluarga Qin. Di kota kekaisaran, Wei-Tian dan Qin Chen sedang berjalan-jalan di sekitar festival Rumbai, dan di sana mereka menggantungkan sebuah tenda di pohon cinta yang mengartikan sebuah hubungan yang spesial di antara mereka. Kemudian terlihat mereka berdua membuat permintaan di tepi sungai. Di sana Qin Chen mengajak Wei-Tian untuk naik perahu dan tentu saja Wei-Tian pun setuju. Kemudian Jioer memberitahu Yukui bahwa dia tidak bisa membunuh Qin Yao dikarenakan pastinya pangeran mengincar mereka jika hal itu pun terjadi. Namun Yukui meminta Jioer untuk memikirkan mengapa Bupati menyerahkan masalah ini kepadanya. Dan apabila Qin Yao menikah dengan pangeran negeri Suyun, pastinya keluarga Qin akan bangkit. Mendengar itu Jioer pun hanya tersenyum. Kembali ke festival Rumbai yang ternyata Wu Wei dan Rouhan pun juga berada di sana. Dan tak lama kemudian terlihat pangeran dan Qin Yao pun juga datang ke festival tersebut. Di sana pangeran meminta Qin Yao untuk menikmati festival bersamanya. Saat itu Wu Wei pun terkejut karena melihat Qin Yao bersama pangeran, sedangkan Qin Yao tak sengaja melihat Wei-Tian. Lalu ia pun membuat alasan jika ia merasa tak enak badan, kemudian pergi dari sana. Wei-Tian yang melihatnya pun langsung mengejarnya, namun ia tidak menemukannya. Dan di sana Qin Chen meminta Wei-Tian untuk tidak mengkhawatirkannya karena ia akan membantunya menanyakan tentang hal ini pada orang di kekaisaran. Keesokan harinya, Qin Chen memberitahu kepada Wei-Tian bahwa Qin Yao datang sebagai anggota keluarga negeri Suyun. Mendengar itu Wei-Tian dan Wu Wei ingin pergi mencari keberadaannya, namun Qin Chen menghentikan mereka dan memberitahu jika Gen Hao dan Qin Chuan tiba-tiba dipindahkan ke penjara Kastil Hitam, yang membuat Wu Wei berpikir bahwa hal itu terkait dengan perjamuan kerajaan. Kemudian terlihat Wei-Tian sangat khawatir dengan situasi keluarganya, namun Qin Chen memberitahu Wei-Tian jika ia akan menghadiri perjamuan kerajaan tersebut dengan atas nama keluargamu dan menyarankan Wei-Tian untuk menyamar sebagai pengawalnya. Mungkin saja Wei-Tian akan mendapatkan berita tentang keluarganya di sana. Mendengar itu, Wei-Tian pun sangat berterima kasih kepada Qin Chen.
Dan pada saat itu, Bai King datang membawakan Wetian makanan. Tetapi Wetian dan Qin Chen saat itu sedang makan bersama. Qin Chen pun mengajak Bai King untuk makan bersama mereka. Di sana Bai King memberi Wetian sup namun dihentikan oleh Qin Chen. Karena itu Bai King pun memilih untuk pergi. Qin Chen pun mengatakan kepada Wetian jika kemungkinan Bai King menyukainya. Tetapi Wetian menjawabnya jika ia hanya menganggapnya sebagai adik perempuan saja, yang membuat Bai King yang sedang bersembunyi mendengar hal itu dan ia pun sangatlah marah. Sedangkan Qin Chen mengajak Wetian pergi berlatih di hutan kegelapan setelah mereka makan bersama. Dikarenakan berlatih di hutan kegelapan dapat meningkatkan level kultivasi Wetian dengan cepat. Setelah itu terlihat beberapa orang dari kelompok kavaleri mengganggu seseorang murid dari kelompok kawan. Beruntungnya dua orang misterius itu pun membantu murid itu melarikan diri dari kelompok kavaleri. Terlihat murid-murid tadi kembali dan memberitahu Wu Chen tentang kejadian tadi. Mendengar itu Wu Chen hanya meminta juniornya itu untuk tidak mengganggu murid dari kelompok awan sementara waktu. Wetian yang sedang berlatih di hutan kegelapan, tiba-tiba Bai Sui muncul dan menantangnya untuk bertarung. Namun Wetian yang berhasil mengalahkannya hanya dengan satu serangannya. Kemudian setelah itu, Bai King yang datang sedang menghampiri Wetian dan memberitahunya bahwa dia akan pergi dari sana. Bai King yang menahan rasa sakit di lehernya keluar meninggalkan perguruan jiwa dan ia pun harus pingsan di tempat tersebut. Saat ini Wetian dan Qin Chen berada di hutan kegelapan. Di sana Wetian bertanya pada Qin Chen apakah dia melihat Bai King. Dikarenakan Qin Chen tak pernah melihatnya, ia pun menyarankan agar mereka kembali ke perguruan jiwa dan mencarinya. Namun tiba-tiba Bai Sui muncul di sana dan pertarungan pun kembali. Kemudian Qin Chen membuka masker Bai Sui dan di sana Bai Sui pun telah mengetahui jika orang bertopeng di hadapannya merupakan Wetian dan Qin Chen. Di sisi lain, serigala hantu memberitahu Kaisar Iblis jika serigala tunggal telah dibunuh oleh Wetian. Karena hal itulah Kaisar Iblis meminta serigala hantu untuk membersihkan kekacauan yang telah dilakukan oleh serigala tunggal di kota kekaisaran dan menyerahkan masalah batu jiwa bintang di tubuh Wetian kepada serigala hantu. Mendengar itu, serigala hantu pun memanggil Bai King untuk bertemu dengan Kaisar Iblis. Kemudian Bai King pun mengatakan jika dia telah memberikan Wetian bubuk bulan gelap. Namun sang Kaisar Iblis tak percaya pada Bai King dan ia memaksa Bai King untuk kembali ke perguruan jiwa dan memberikan bubuk bulan gelap pada Wetian. Setelah itu Qin Chen membawakan baju pengawal keluarga Mo untuk Wetian dan Wu Wei, sehingga Wetian dan Wu Wei memakai baju pengawal itu dan akan mereka pakai untuk mengawal Qin Chen saat di perjamuan kerajaan. Sedangkan serigala darah memberitahu serigala lainnya jika serigala tunggal telah dibunuh oleh Wetian. Namun beberapa dari mereka merasa ada yang salah tentang terbunuhnya serigala tunggal dan mereka pun berniat menyelidiki hal ini. Saat ini Qin Yao mengingat masa lalunya bersama Wu Wei dan pangeran pun datang menghampirinya dan berniat memeluknya. Namun Qin Yao langsung menghindar. Pangeran hanya berbincang sebentar dengan Qin Yao. Kemudian ia pun pergi dari sana dan tak sengaja bertemu dengan Qin Shi yang terlihat ia sedang pergi untuk mencari Qin Yao. Karena hal itulah pangeran meminta bawahannya untuk menguping perbincangan di antara mereka berdua. Terlihat Qin Shi memujuk Qin Yao untuk pergi dari sana, namun Qin Yao menolak hal itu. Sedangkan saat ini Bai King kembali ke perguruan Jihua dan sangat khawatir ketika memikirkan kata-kata dari Kaisar Iblis. Ia pun menuangkan bubuk bulan gelap ke dalam teh. Dan pada saat itu Wetian pun yang baru datang. Bai King langsung memberikan teh tersebut kepada Wetian untuk diminum. Di sisi lain Bupati bertanya pada Pangeran Suyun mengapa dia membawa Qin Yao yang merupakan seorang putri dari keluarga Qin yang saat ini menjadi buronan di negeri Ye. Pangeran pun berkata bahwa ia telah memutuskan menjadikan Qin Yao sebagai putri mahkotanya dan meminta Bupati untuk melepaskan Qin Hao dan Qin Chuan dan berjanji akan membawakan seluruh anggota keluarga Qin ke negeri Suyun. Jika Bupati setuju dengan itu selama Bupati membutuhkannya, Pangeran bersedia menggunakan 100.000 pasukan negeri Suyun untuk membantu Bupati. Mendengar itu Bupati mengatakan jika hal ini terkait dengan kedua negeri. Ia pun meminta Pangeran untuk beristirahat dan membahas masalah ini setelah perjamuan kerajaan selesai. Singkat cerita, perjamuan kerajaan telah dimulai. Semua orang pun menyambut kedatangan Qin Chen dan tak lama kemudian Bupati bersama Pangeran negeri Suyun juga telah tiba.
Setelah tarian selesai, Bupati berkata bahwa dia memiliki hal penting untuk didiskusikan dengan pangeran dan dia pun menyerahkan perjamuan kepada Jioer. Terlihat Pangeran Suyun bertanya tentang pernikahan kepada Bupati. Bupati mengatakan bahwa pernikahan adalah masalah yang kedua. Hubungan baik antara kedua negeri merupakan yang terpenting saat ini. Bupati memberitahu bahwa dia tidak bisa melepaskan Qin Hao dan Qin Chuan sebelum Pangeran dan Putri Yiling menikah. Setelah mereka menikah, Pangeran bisa menjadikan Qin Hao sebagai istrinya kedua. Mendengar itu, Pangeran pun terlihat setuju dengan Bupati. Sedangkan di sisi lain, paman kedua Wetian khawatir tentang keadaan Qin Shi dan Qin Yao dan tak tahu keberadaan Wetian saat ini. Meskipun keluarga Qin telah mengumpulkan pasukan, tetapi masih banyak orang dari keluarga Qin yang telah terpisah. Paman kedua Wetian mengatakan jika suatu saat nanti keluarga Qin akan membalaskan dendamnya. Saat ini Wetian dan Wu Wei menemui Qin Yao secara diam-diam. Di sana Wetian bertanya apa yang telah terjadi sebenarnya hingga Qin Yao bisa menjadi putri mahkota dari Pangeran Negeri Suyun. Qin Yao memberitahu jika pangeran memperlakukannya dengan sangatlah baik dan pangeran telah berjanji akan membantunya untuk menyelamatkan ayah dan kakeknya. Karena hal itulah ia akan ikut dan menikah dengan pangeran di Negeri Suyun jika ayah dan kakeknya telah dibebaskan. Mendengar itu, Wu Wei masuk dan melarang Qin Yao untuk menikah dengan Pangeran Suyun. Saat itu juga Qin Yao meminta Wetian untuk keluar dan berkata kepada Wu Wei bahwa mereka tidak pantas untuk bersama dan masalah ini bukanlah urusan dari Wu Wei. Kemudian Qin Yao pun pergi dari sana yang ternyata sejak tadi Yukui telah menguping percakapan mereka. Dan Jioer yang memberitahu Bupati jika Yukui telah memastikan jika dua pengawal rahasia Qin Chen merupakan Wetian dan Wu Wei. Mendengar itu, Bupati pun meminta Jioer untuk membunuh mereka semua di saat permainan berburu esok hari. Di sisi lain, Wu Wei memberitahu Wetian bahwa dia mendengar Jioer mengatakan jika Qin Hao dan Qin Chuan ditahan di penjara Kastil Hitam. Mereka pun berencana menuju ke penjara itu untuk membebaskan mereka. Namun Qin Chen datang dan berkata bahwa Bupati berencana untuk menikahkan Putri Yiling dengan Pangeran Negeri Suyun. Mendengar itu pun Wetian ingin pergi memberitahu Qin Yao tentang hal ini saat itu juga. Namun Qin Chen menghentikannya dan berencana memberitahu Qin Yao saat di permainan berburu besok. Singkat cerita, esok pun tiba, pemburuan pun akan dimulai. Saat itu Wetian dan yang lainnya berencana untuk bertemu Qin Yao terlebih dahulu. Tetapi mereka tiba-tiba bertemu dengan serigala iblis. Dan Qin Chen pun meminta Wu Wei untuk menemukan Qin Yao. Sedangkan ia dan Wetian akan melawan serigala tersebut. Namun serigala itu terlihat ingin mengejar Wu Wei. Dan Wetian curiga jika keluarga kekaisaran ingin membunuh Wu Wei. Sedangkan Qin Yao yang bersama dengan Yukui telah diserang oleh serigala iblis, yang mana Yukui membiarkan serigala tersebut untuk mengejar dan membunuh Qin Yao, dan beruntungnya dia pun diselamatkan oleh Wu Wei. Dan ketika Yukui hendak melakukan sesuatu terhadap Wetian, tiba-tiba serigala hantu datang untuk menghentikannya. Serigala hantu mengatakan bahwa Wetian masih memiliki sesuatu yang diinginkan oleh Kaisar Iblis dan memperingatkannya untuk tidak melakukan sesuatu terhadap Wetian. Sedangkan Qin Chen terlihat telah tiba di depan gerbang penjara Kastil Hitam dan melihat ada banyak penjaga di sana. Dan pangeran yang sedang berdiskusi dengan Bupati, ia pun merasa khawatir dengan Qin Yao. Karena hal itulah Bupati meminta seseorang pasukan pergi ke tempat berburu untuk menemukan Qin Yao dan membawanya kembali. Sedangkan di sisi lain, Mo Sang bersama murid-muridnya berniat pergi untuk membantu Wetian. Sedangkan saat ini Qin Chen dan Wetian berhasil masuk ke penjara Kastil Hitam dan mereka pun berhasil menemukan Qin Hao dan Qin Chuan. Di sana Qin Hao memberitahu Wetian jika ia dan Qin Chuan telah diracuni. Mendengar itu Wetian pun dengan segera membawa mereka keluar dari sana. Namun terlihat Wu Chen memimpin pasukannya untuk mengikuti Wetian dan yang lainnya. Di tengah pelarian mereka pun bertemu dengan Qin Yao dan Wu Wei. Mereka semua pun berusaha untuk melarikan diri. Hingga pada akhirnya mereka pun terhenti di tepi tebing. Dan terlihat Yukui dan yang lainnya juga tiba di tempat tersebut. Sehingga pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan bawahan pangeran tiba-tiba muncul dan membawa Qin Yao pergi dari sana. Sedangkan Wu Wei menggunakan bom yang telah ia buat dan berhasil membawa Wetian dan Qin Chen untuk melarikan diri.
Wetian dan yang lainnya terdampar di tepi sungai. Dengan segera mereka pun bergegas kembali ke perguruan jiwa. Sedangkan Mausang dan murid-muridnya tak sengaja bertemu dengan Luo Qian yang memberitahu mereka jika Wetian dan yang lainnya terjatuh ke dalam tebing saat mereka berburu. Saat itu Qin Yao terbangun dari mimpi buruknya dan terlihat mencoba keluar dari sana, namun ia malah dihentikan oleh para penjaga. Dan Pangeran Suyun pun datang untuk memberitahukan jika Qin Yao telah bunuh diri, sedangkan Wetian dan yang lainnya jatuh ke dalam tebing, yang mana saat ini keberadaan Qin Shi tidak diketahui. Yang membuat Qin Yao yang mendengar itu pun mencoba untuk bunuh diri, namun beruntungnya dihentikan oleh Pangeran Suyun. Dan Qin Yao yang telah pergi terlihat berjalan sendirian, sehingga tersengaja bertemu dengan Qianxing. Dan di sana Qianxing pun meminta Qin Yao untuk mengikutinya. Sedangkan Wetian yang terlihat terbaring dengan keadaan yang tidak diketahui penyebabnya. Dan setelah memeriksanya, Qianxing pun menemukan bahwa kekuatan jiwa bintang di tubuh Wetian telah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Saat ini ia hanya bisa melakukannya yang terbaik untuk mengobati Wetian. Dan apakah Wetian bisa bangun kembali atau tidak, itu pun tergantung pada Wetian sendiri. Mendengar itu, Bai Qing sangatlah sedih dan berkata bahwa dia telah menyakiti Wetian. Sedangkan di alam bawah sadarnya, Wetian terlihat berada di tempat yang sangatlah asing. Terdengar suara yang mengatakan jika alasan ia menyegel keterampilan bela diri di atas penggunungan karena ia telah menunggu seseorang yang beruntung untuk mempelajarinya. Suara itu pun meminta Wetian untuk berlatih agar ia bisa membalaskan dendam keluarganya. Namun tak lama kemudian muncullah orang misterius yang mengatakan bahwa dia berada di sana untuk menyelamatkan Wetian. Dikarenakan Wetian yang telah tergoda oleh iblis hatinya dan saat ini telah menjadi seorang iblis. Sehingga Wetian pun bertanya pada orang itu apa yang harus ia lakukan. Orang itu hanya meminta Wetian untuk mengalahkan iblis hatinya sebelum jiwa bintang di tubuhnya habis. Kemudian keluar dari alam bawah sadarnya dan memulihkan kekuatan jiwa bintangnya. Jika jiwa bintang di tubuh Wetian telah habis, maka Wetian akan mati. Dan terlihat Qin Chen senantiasa merawat dan menunggu Wetian sadar dari komanya. Sedangkan Bai Qing yang berada di luar melihat keadaan Wetian. Ia pun menyalahkan dirinya sendiri dan kemudian dia pun pergi dengan perasaan yang sedih. Sedangkan Qin Chen mengingat kembali kenang-kenangan indahnya bersama Wetian. Saat itu Qin Chen yang menangis tak sengaja air matanya menetes ke benih bunga. Yang seketika benih itu pun tiba-tiba menetas dan keluarlah binatang iblis yang bernama Yutu. Ketika melihat Wetian yang terbaring tak bergerak, Yutu pun terbang dan menghampiri Wetian. Di sana Yutu melihat cedera yang dialami Wetian dan mengatakan jika jiwa bintang Wetian telah rusak. Karena berpikir Yutu mengetahui cara menyembuhkan Wetian, Qin Chen pun memintanya untuk menyelamatkan Wetian. Dan Yutu pun setuju dengan mengatakan bahwa luka Wetian sangatlah serius. Ia pun mencoba untuk menekan jiwa bintang Wetian, namun dia tak yakin cara ini bisa untuk menyelamatkannya. Terlihat di dalam alam bawah sadarnya, Wetian pun bertarung dengan iblis hatinya. Dan tiba-tiba Wetian pun muntah darah dan Yutu mengatakan jika darahnya sangatlah berharga baginya. Karena Wetian terluka sangat parah, Yutu pun mengatakan jika tak mudah untuk menyembuhkan Wetian. Dan saat ini mereka membutuhkan seseorang yang bisa membawa Wetian keluar dari iblis hatinya. Dan saat tengah malam, Wu Wei pun datang ke istana untuk mengunjungi kaisar. Di sana ia menyadari jika kaisar tak sadarkan diri sampai saat ini kemungkinan perbuatan Jiao dan bupati. Karena hal itulah ia berniat membawa kaisar pergi dari sana. Namun pada saat itu bupati membawa pasukannya masuk ke kamar kaisar. Di sana mereka berdua mengucapkan salam pertemuan yang palsu di hadapan para pasukan. Bupati yang melihat seorang pelayan di sana, ia pun meminta pasukannya untuk membawa pelayan itu dihukum mati. Kemudian ia juga memerintahkan pasukannya untuk membawa Wu Wei kembali ke Istana Timur. Sedangkan Yukui datang ke penjara dan bertanya kepada Qin Chuan apakah dia bersedia mengakui kejahatan keluarga Qin sehingga dia akan diselamatkan dari penjara dan bisa menikmati masa tuanya. Tentu saja Qin Chuan menolak hal itu, yang membuat Yukui mengatakan bahwa ia akan mengarah Qin Chuan berkeliling kota dan akan memenggal kepalanya di depan umum. Di sisi lain, Jiao berkata kepada bupati jika Wetian dan yang lainnya jatuh ke dalam tebing, namun mereka semua telah selamat.
Lalu Bupati mengingatkan jika eksekusi Qin Chuan akan segera dilakukan, sehingga Jiao Er pun akan pergi dan mengurus semuanya. Terlihat Jiao Er pergi menemui Yukui dan Luo Qian di sana karena mereka mengetahui jika Wei Tian yang telah kembali ke perguruan jiwa. Mereka pun mengatakan jika kesempatan terakhir untuk menangkap Wei Tian adalah saat hari eksekusi Qin Chuan. Di sana Yukui merasa khawatir jika Qin Chuan tak mau mengakui kesalahannya. Namun Luo Qian mengeluarkan 3 jarum perak dan berkata bahwa dia akan membuat Qin Chuan mengakui kesalahannya. Sedangkan saat ini Wei Tian pada akhirnya terbangun dari komanya yang membuat Qin Chuan terlihat sangatlah bahagia. Kemudian Wei Tian yang sedang berdiri di depan kamarnya, tiba-tiba Bai Qing yang terlihat sedih datang memeluknya. Bai Qing di sana meminta maaf kepada Wei Tian. Setelah itu Wei Tian pergi menemui Mao Shang dan ia pun mengetahui bahwa Qin Yao telah kembali ke perguruan jiwa. Mao Shang juga memberitahu Wei Tian tentang iblis hatinya. Kemudian terlihat Qin Chen memberitahunya bahwa besok adalah hari eksekusi dari Qin Chuan yang membuat Wei Tian sangatlah khawatir. Tetapi Qin Chen berkata bahwa dia akan kembali ke rumahnya untuk meminta bantuan pada ayahnya. Mendengar itu pun Wei Tian sangatlah berterima kasih. Sedangkan Yukui dan Ye Sang sedang mendiskusikan tentang keluarga Qin dan cara membunuh Wei Tian saat eksekusi Qin Chuan. Terlihat Bai Suai menguping percakapan di antara mereka. Namun di saat dia akan pergi tiba-tiba ketahuan. Di sana mereka sempat berdebat namun Yukui memilih untuk pergi dari sana. Di sisi lain Qin Chen memberitahukan kepada Qin Yao bahwa Wei Tian sudah bangun. Dan hari eksekusi Qin Chuan akan dilakukan esok hari yang membuat Qin Yao sangatlah khawatir. Namun saat itu Raohuan datang untuk memberitahu jika saat ini Wu Wei terjebak di istana kekaisaran yang semakin membuat Qin Yao khawatir. Di sana Qin Chen memintanya untuk pergi dan berdiskusi dengan Wei Tian tentang masalah ini, sedangkan ia akan kembali ke rumahnya untuk mencari ayahnya dan meminta bantuannya. Terlihat Wei Tian sedang meminum di puncak pavilion Shenbing dan bertemu senior Cumang, dan di sana keduanya sepakat untuk bertemu kembali dan meminum anggur bersama sambil membahas tentang pedang. Di sisi lain terlihat Wu Wei bersenang-senang dengan banyak wanita di sampingnya. Ternyata hal itu ia lakukan karena dirinya sedang diawasi oleh seorang pasukan. Dan terlihat setelah pasukan itu pergi, Wu Wei langsung meminta semua pelayan di sana untuk pergi dari sana. Berpindah pada Fan Lei yang sedang berlatih formasi 5 arah. Ia mengingat kata-kata Mao Shang dan mulai membuat formasi tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil dan sangat senang melihat itu. Akan tetapi kesenangannya telah menghilang karena menyadari jika dirinya tak bisa keluar dari formasi tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Si Otong undur diri dan salam Sundaners.